Ya, Masya Allah, begitu bahagia dan bangganya kami warga negara Indonesia disambut dengan ucapan selamat datang menggunakan bahasa Indonesia. Saya sendiri tahu, saya balik daripada Madinah dan Mekah, saya pergi bertanya dengan kawan-kawan yang pernah pergi, saya tanya diorang secara jujur, bahasa apakah yang paling banyak digunakan di sana yang korang dengar. Saya tanya diorang sendiri dan mereka sendiri mengaku, mereka cakap, itu bahasa Indonesia. Kami uduk di Madinah, terjumpa abang kita ni pandai cakap Melayu. Abang dari mana abang? Bangladesh. Bangladesh. Pernah kerja di Malaysia? 12 tahun sana itu Kampung Baru. Masya. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Netizen Malaysia kembali ramai membahas fenomena yang bikin banyak orang kaget saat berada di Arab Saudi. Bukan soal harga kurma, bukan juga soal cuaca gurun, tapi soal bahasa Indonesia yang justru terasa sangat dominan di sana. Banyak video viral beredar memperlihatkan papan LED, penyambutan di bandara, sampai hotel yang menampilkan tulisan "Selamat datang jemaah Indonesia" yang bikin makin heboh. Bukan cuma bahasa Indonesia formal yang muncul, tapi juga bahasa daerah. Ada tulisan Sugeng Rawuh yang merupakan bahasa Jawa untuk ucapan selamat datang. Hal ini langsung memancing reaksi netizen karena dianggap menunjukkan betapa besarnya pengaruh jamaah asal Indonesia di Arab Saudi. Bahkan beberapa orang yang baru pulang umrah cerita kalau saat jalan di sekitar Masjidil Haram maupun pusat perbelanjaan, mereka lebih sering mendengar bahasa Indonesia dibanding bahasa lain dari Asia Tenggara. Pedagang, petugas hotel, sampai sopir taksi banyak yang mulai terbiasa menggunakan kalimat-kalimat Indonesia sederhana demi melayani jamaah. Fenomena ini sebenarnya bukan muncul tiba-tiba. Indonesia memang menjadi salah satu negara pengirim jamaah umrah dan haji terbesar di dunia. Jumlahnya jutaan setiap tahun. Jadi tidak heran kalau pelaku usaha di Arab Saudi mulai menyesuaikan layanan mereka dengan kebiasaan orang Indonesia. Tapi di media sosial, fenomena ini justru memancing debat panjang. Ada yang bangga karena budaya dan bahasa Indonesia makin dikenal dunia internasional. Tapi ada juga yang merasa heran. Kenapa pengaruh Indonesia terlihat sangat kuat, bahkan sampai ke pusat-pusat keramaian di Timur Tengah. Yang menarik, bukan cuma bahasa Indonesia yang mulai familiar di sana, tapi juga nuansa budaya Nusantara perlahan ikut terasa. Mulai dari makanan khas Indonesia yang gampang ditemukan, produk-produk asal Indonesia, sampai banyak pekerja dan pedagang yang hafal logat orang Indonesia. Netizen pun ramai berkomentar, ini Arab Saudi atau Indonesia bagian? Luar negeri, ada juga yang bercanda. Kalau begini lama-lama orang Saudi bisa ngomong Jawa. Ya, Masya Allah, begitu bahagia dan bangganya kami warga negara Indonesia disambut dengan ucapan selamat datang menggunakan bahasa Indonesia di gerbang utama Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwaroh. Ya, di Masjid Nabawi, bahasa Indonesia seolah menjadi bahasa kedua. Tulisan berbahasa Indonesia ada di mana-mana, mulai dari gerbang utama, area pintu masjid, toko oleh-oleh, hingga papan peringatan yang terpampang di pagar masjid. Waduh, udah seperti jadi kampung halaman sendiri, negeri sendiri. Kita betul-betul dihargai gitu ya. Seperti ada apa ya, ya bahasa Indonesia mendunia. Petunjuk berbahasa Indonesia tentunya memudahkan jemaah haji tanah air. Hal ini juga bentuk penghormatan dan keramahan penduduk Madinah terhadap jemaah haji Indonesia sebagai penyumbang terbesar dalam musim haji. Tulisan-tulisan pakai bahasa kita juga, bahasa Indonesia, bahkan ada juga bahasa daerah kami juga. Bahasa Jawa juga ada, Sugeng Rawuh juga, Masya Allah. Di antara payung-payung Masjid Nabawi, bahasa Indonesia menjadi bukti bahwa bahasa adalah ruh dari persaudaraan yang melampaui batas negara. Pratiwi Kusuma melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Ini ada restoran Indonesia di Madinah, tapi yang layaninya orang Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada menu apa aja hari ini? Ya, ada ayam goreng, Masya ayam Allah. kacang, telur balado, franchise, camcai, ada ranjang, Masya Allah. ada ayam mantega, Ya. ada bakso. Bakso, Masya Allah, bakso. Ada bakso mercon. Harganya mulai dari berapa? Harga mulai dari 25 rial. Oke, saya mau pesan bakso satu. Mantap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Atur nuhun. Sami-sami.
yang bikin salpok di LED depan Masjid Nabawi ketika ada tulisan Sugeng Rawuh Tamu Allah para peziarah Masjid Nabawi. Buat wargi Sunda yang mau jajanan Indonesia, masakan Indonesia itu dekat banget sama LED ini. Yuk ikutin insert. Dari Dar Al Hijrah Intercontinental Hotel langsung belok ke kiri ke arah sini. Dari Hotel Concorde langsung terlihat, nah ini yang merah-merah. Nah ini Resto Sunda, restoran Indonesia di Madinah. Kita lihat ya menunya ada apa aja. Ini juga banyak jemaah-jemaah haji yang pada makan tuh, udah mulai pada antri ya. Ini dia ada harta karunnya orang Indonesia, ada gorengan pisang sama bala-bala. Tuh ini juga ada bakso, ada ayam geprek juga. Ini walaupun namanya Resto Sunda, tapi dia menunya Nusantara, jadi apa aja ada rendang juga, semuanya banyak ya. Oke, yang mau mampir ini alamatnya ada di sini ya. Itu langsung aja searching di Google Map atau di Google biasa. Saking banyaknya jemaah dari Indonesia, bahasa Indonesia kini mudah ditemukan di Madinah, Arab Saudi. Mulai dari Masjid Nabawi terdapat tulisan selamat datang para tamu Allah, bahkan layar LED raksasa di kawasan Nabawi juga turut menyambut jemaah Indonesia yang datang. Tak hanya di tempat ibadah, tulisan bahasa Indonesia juga ada di kawasan perbelanjaan Madinah. Ada toko dengan nama Bos Ali Murah. Di dalamnya banyak pembeli dari Indonesia dan penjualnya pun fasih bahasa Indonesia. Menariknya lagi, di kompleks percetakan Al-Quran terbesar di dunia, yaitu percetakan Al-Quran Raja Fat, terdapat penunjuk arah berbahasa Indonesia. Salah satunya bertuliskan keluar, yang memudahkan jemaah asal Indonesia. Tahun ini jumlah jemaah haji Indonesia mencapai 221.000 orang, yang menjadikan Indonesia salah satu negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak. Buat yang lagi di Tanah Suci, semoga lancar ibadahnya ya. Semoga jadi haji yang mabrur. Dia cakap boleh berbahasa Indonesia sikit-sikit. Kenapa saya bilang bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia? Sebab ada kemiripan. Tapi kalau bercakap secara banyak-banyak, barulah mudah untuk kita tahu. Kebanyakannya memang boleh berbahasa Indonesia. Banyak guys ya, papan-papan tanda kedai-kedai, toko-toko. Malaysia bilang kedai-kedai lah, kalau di Indonesia toko-toko yang menulis menggunakan perkataan-perkataan daripada Indonesia. Contohnya nih, ini contohnya terus ada di depan mata. Kurma Nabi berkualitas dan murah. Kalau bahasa Malaysia guys, kurma Nabi berkualiti dan murah. Tapi bahasa Indonesia berkualitas. Jadi ini ya buktinya. Loro, telur, papat, lima, enam, pitu, wolu, sungu, 10, 11, 12. Halal. Halal tok. Sampai nanti, orang Jawa toh Pak. Iya. Jawa nanti. Jawa ni, ya Jawa. Cuk. Bodoh. Tenan. Sleman, udah ngerti Sleman bareng. Kowe wong endi? Wong Arab. Kok iso? Iku dodolan opo? 1.000 loro. Dodol apa iku? Kasturi, Kasturi. Madura iso? Oh, gak iso, Jawa ning iso. Oh, enak rupiah loh, enak rupiah. Satu rupiah, 1.000 loro. 1.000 loro lho. 1.000 loro lho. Ini kasih ya. Pedagang ini jadi idola jemaah Indonesia. Dia pedagang di Arab Saudi, bukan ustadz, bukan seleb, tapi hampir semua jemaah Indo kenal sama dia. Masalahnya sederhana tapi unik, dia pasti banget bahasa Indonesia. Bukan sekadar terima kasih, tapi lengkap dengan logat, candaan, dan gaya khas Indo. Ayah, bapak, ibu, Jokowi boleh, Anies boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh, promo. Setiap jamaah lewat disapa, diajak bercanda, ditawarin dagangan sambil ketawa-ketawa. Suasananya bukan kayak beli barang, tapi kayak ketemu saudara sendiri. Di saat banyak pedagang cuma fokus jualan, orang ini justru jual rasa nyaman. Makanya nggak heran, jamaah Indo bukan cuma beli barangnya, tapi juga sengaja nyari orangnya.
50.000, ayo. Harga borong. Ambil lapis 100.000. Fenomena ini membuktikan satu hal, kalau jumlah besar, budaya kuat, dan kebiasaan masyarakat yang aktif bepergian memang bisa menciptakan pengaruh secara alami di negara lain. Dan sekarang, pengaruh itu mulai terlihat jelas, bahkan sampai membuat media sosial kembali panas. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni, sampai jumpa di video selanjutnya.